Nama saya Kutsi Sony Febita, umur 32 tahun, pekerjaan sebagai ASN guru di SMA N1 Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pada waktu itu, di tahun 2014, ketika itu saya punya inisiatif, saya memberikan atau mendirikan Extra, di mana itu bisa menjadi yang pertama manfaat, terus kemudian yang kedua bisa menjadi sebuah kenangan untuk masa depan. Dengan cara apa? Saya menekuni Extra ini mulai dari merekrut beberapa siswa untuk saya ajak memotret ke sana kemari, fotografi dan lain sebagainya, hingga pada sekarang ini berkembang menjadi Extra film dan videografi. Mas sama lah, susu marangan udah diganjar ya. Iya, Pak. Jadi fotografi itu seperti ini ya. Ketika kita berjalan di tengah-tengah masyarakat, terus kita membawa alat perekam, jadi kita bisa merekam apapun yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Toleransi itu di sebuah masyarakat itu menjadi sebuah hal utama dalam kita berhubungan dengan masyarakat satu sama lain. Terus kemudian selain itu, ketika kita membawa alat perekam, terus kita terus kemudian kita berada di sebuah acara, entah itu acara keagamaan sekalipun itu non muslim, kita bisa membawa ke situ, Pak. Jadi kita bisa merekam apa yang terjadi dan kita bisa mendokumentasikan untuk kita publikasikan dengan apa yang terjadi pada fenomena dalam sebuah acara tersebut. Karena sikap toleransi itu bagi saya itu sangat penting. Kita bisa masuk di dunia toleransi itu dengan cara apa ya? Saya sangat berpikir sekali dengan cara apa ya. Terus kemudian saya punya ide, mungkin dengan alat perekam ini saya, terutama untuk siswa saya, itu bisa masuk ke dalam dunia toleransi yang amat sangat besar pada saat ini. Ini topiknya agak lain nih. Kehidupanmu selama di sekolah. Ketika kamu di sekolah dulu di pas neng SMA wes, kamu kan minoritas sebenarnya. Pernah nggak punya pengalaman pahit orang dibully koncone? Punya, tapi saya punya. Dibuline ngene, maksudnya berkaitan karo agama apa fisik apa? Agama. Itu ada ya, Pak. Tapi itu kan di agama, semua agama kan kayak kalau semisal dijahatin kan nggak boleh jahatin balik gitu kan. Nah, tapi kalau saya itu nggak bisa, Pak. Jadi kalau iya, kalau semisal diolok-olok gitu ya. Kamu nggak kudungan? Iya. Suatu ketika kita pernah dulu itu pada waktu itu kita bikin film drama itu kita membutuhkan setting di mana setting tersebut di rumah ibadah. Jadi tidak hanya di rumah ibadah umat muslim seperti hanya masjid, kita juga pernah membuat setting film itu di sebuah vihara. Terus kemudian di sebuah gereja juga pernah, dan juga bahkan kita pernah itu membuat setting di sebuah video itu dengan menggunakan rumah ibadah umat Hindu. Itu pun sebagai apa ya, Pak, sebagai pembelajaran bagi siswa bahwa ini loh, ini Indonesia, ini gambaran Indonesia. Di Indonesia itu tidak hanya muslim saja, melainkan ada agama lain juga yang sama-sama kita punya satu tujuan, yaitu untuk negara kesatuan Republik Indonesia, seperti itu. Kamu berarti jemaah ibadah di sini kan? Ya di sini, Pak. Gini. Iya. Di sini jemaahnya berapa sebenarnya? Sekitar 50-an lah. 50-an. Ya. Iku nganu berbagai usia apa? Berbagai usia. Mulai awakmu sing sekolah, dari sekolah, anak-anak, orang tua. Nah, jadi seperti ini, Pak. Untuk mengembangkan minat siswa dalam hal dunia film dan fotografi ini tidak bisa langsung serta-merta mereka kita ajak. Ya sebenarnya sih zaman sekarang itu mereka sangat tertarik sekali di dunia film dan fotografi. Cuman karena kita yang pertama keterbatasan alat dan juga keterbatasan sarana prasarana juga, jadi ya yang pertama itu mereka saya seleksi dulu. Kamu mau nggak ikut, semisal kamu mau nggak ikut
di ekstra saya. Ekstra saya itu berkaitan dengan film dan fotografi, dunia hiburan lah istilahnya seperti itu. Tapi jangan dilihat hiburannya. Pasti saya yang pertama saya sampaikan itu ke mereka-mereka itu yang soro-soro dhisik atau yang sedih-sedih dulu lah ibaratnya gitu. Karena kita itu bekerja di lapangan itu dengan membawa alat yang lumayan dengan harga yang sangat mahal sekali, itu jangan dianggap remeh. Karena ketika alat tersebut ada terjadi kerusakan atau bahkan hilang, itu sangat berbahaya sekali. Menurut saya Pak Kutsi adalah seorang guru yang bagus, seru dan juga mengasihkan. Soalnya dia yang mengajari saya mulai dari nol apa itu fotografi, videografi, dan hal-hal yang berhubungan dengan film. Pengalaman berkesan menurut saya waktu itu pernah saya diajak untuk syuting sehari semalam di rumahnya Pak Kutsi. Ya karena waktu itu saya pertama kali saya keluar dari rumah dan nginep di rumah orang lain gitu. Dan juga waktu itu saya belum mendapatkan materi apa-apa. Lebih tepatnya saya belum paham lah materi yang disampaikan oleh Pak Kutsi. Akhirnya setelah itu saya mulai memahami apa yang sudah dipelajari oleh Pak Kutsi. Saya berbicaranya masyarakat, Pak. Jadi karena mereka nanti meskipun mereka di luar sana nanti banyak yang kuliah ataupun kerja, tapi kan mereka nanti pasti kembali ke masyarakat. Jadi ilmu-ilmu apapun itu yang sudah saya sampaikan tidak hanya di dunia film dan fotografi, kadangkala juga saya menyisipkan ilmu-ilmu kehidupan, bahkan juga toleransi juga, karena mereka semua kan berangkatnya itu dari lingkungan yang beraneka ragam. Jadi ketika mereka pulang kembali dengan membawa sebuah ilmu baru, harapan saya juga mereka menyampaikannya itu dengan sangat bijaksana supaya nanti ilmunya bisa diserap dan bisa bermanfaat untuk semua orang, semua kalangan seperti itu.